Meningkatnya pasien positif COVID-19 membuat para tenaga medis kewalahan melakukan penanganan. Betapa tidak, APD yang seharusnya digunakan mereka untuk melakukan penanganan pasien kini menjadi barang yang sangat langka. Inilah beberapa hal mengenai APD di tengah COVID-19. Fungsi dari penggunaan APD. Pada dasarnya, fungsi dari APD yang digunakan oleh tenaga medis itu adalah sama, yaitu sama-sama melindungi tenaga kesehatan dari percikan droplet, cairan darah, dan aerosol sehingga tenaga kesehatan tetap terjaga dan tidak terinfeksi dan tidak tertular oleh virus COVID-19. Semakin tingginya kebutuhan APD. Kedua, APD dipakai oleh tenaga medis, pasien, dan masyarakat. 3. Kemampuan produsen dalam memproduksi APD terbatas. 4. Semakin berkurangnya bahan pembuat APD. Kelima, penimbunan APD yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Perlengkapan APD seharusnya memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Bersih, nyaman digunakan, dan harus diganti secara berkala. Dan yang menjadi fakta mengejutkan, tidak hanya harga yang melonjak tinggi, namun APD hanya bisa digunakan sekali pakai oleh tenaga medis. Yang pertama, limbah APD dimasukkan ke dalam wadah yang dilapisi kantong plastik warna kuning yang bersimbol biohazard. Yang kedua, bila di dalamnya terdapat cairan, maka cairan harus dibuang ke tempat penampungan air limbah atau ke IPAT. Yang ketiga, setelah 3/4 penuh atau paling lama 2. Yang keempat, pengumpulan limbah B3 ke TPS dilakukan dengan menggunakan alat transportasi khusus dan petugas wajib menggunakan APD lengkap. Yang kelima, pada TPS limbah B3 perlu dilakukan disinfeksi dengan menyemprotkan disinfektan pada plastik sampah yang telah terikat dan wadah yang selesai digunakan minimal sekali sehari. Yang keenam, untuk limbah yang tidak dapat langsung dilakukan pengolahan, maka dapat disimpan di freezer pada suhu di bawah 0 derajat Celcius di dalam TPS. Yang ketujuh, pengolahan limbah B3 dapat menggunakan insinerator, autoclave atau gelombang mikro. Lalu yang terakhir, limbah B3 harus dicatat dalam logbook dan dilaporkan ke DLH. Nah, selanjutnya adalah peran pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi kelangkaan APD di rumah sakit. Yang pertama, pemerintah telah berupaya untuk mendistribusikan sebanyak 150.000 APD ke rumah sakit di seluruh tanah air. Dan yang kedua, pemerintah memberikan santunan sebanyak 300 juta rupiah kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang ketiga, pemerintah memberikan insentif kepada tenaga medis yang telah merawat pasien positif COVID-19. Nah, lalu dari masyarakat sendiri telah berinisiatif untuk membuat gerakan peduli APD, yaitu dengan memberikan bantuan APD ke beberapa rumah sakit di daerah tempat tinggalnya. Dan gerakan sosial ini juga bisa diakses melalui platform media sosial manapun. Selain itu, masyarakat juga bergerak untuk mencoba membuat APD sendiri. Kejadian ini membuat prihatin banyak pihak. Tak sedikit masyarakat yang melakukan galang dana untuk kelengkapan APD tenaga medis sebagai garda terdepan melawan virus COVID-19. Terlepas dari ini semua, marilah kita berkolaborasi mewujudkan aksi di rumah saja untuk mengatasi COVID-19.